Terima kasih Mbak Patricia, Santi, kemudian teman-teman yang ada di acara hari ini. Gitu ya. Sebetulnya saya dari beberapa minggu yang lalu saya sudah kasih tahu ke Ibu Patricia, saya maunya sebenarnya ikut yang ramalan jodoh, bukan yang ramalan ini karena sulit. Gitu. Tapi rupanya saya diberikan kesempatannya yang ini. Gitu ya. Kalau saya boleh memperkenalkan, paling sulit. Kalau saya boleh perkenalkan diri sekilas, gitu ya. Kalau saya boleh memperkenalkan diri sebagai lulusan PPLP Bali atau Poltekpar Bali, mungkin saya agak terlalu cepat, gitu ya, karena terus terang saya hanya berkuliah di Poltekpar Bali sampai dengan tahun ketiga. Kemudian saya tidak melanjutkan kegiatan perkuliahan saya sampai dengan tahun 2000 baru saya menyelesaikan program S1 saya. Gitu. Apakah drop out dari kuliah itu merupakan satu planning saya untuk masa depan saya pada saat itu? Sebetulnya enggak. Gitu. Tapi nanti saya akan ulas kenapa saya melakukannya dan sebetulnya risiko plus minus dari risiko tersebut juga telah saya pertimbangkan sebelum saya melakukan hal tersebut. To make the story short, saat ini saya adalah managing partner dari Hotel Evade. Hotel Evade sebetulnya adalah satu perusahaan consultancy yang sebelumnya bernama HVS, yaitu kita sangat kuat di feasibility study, kita sangat kuat di asset management. Jadi contohnya kalau seseorang atau seorang investor ingin berinvestasi, mereka ingin mengetahui investasi yang benar di lahan mereka itu apa, kemudian berapa investasinya, kapan kembalinya. Kalau saya nanti someday saya jual lagi, berapa value yang saya bisa jual. Itu yang kami lakukan. Nah, company Hotel Evade ini dari head office kita di India, di New Delhi, kita punya office di London, kita punya office di Jakarta yang saya manage, dan satu lagi yang baru sekali. Berada di Dubai. Nah, selain dari company yang saya manage ini, kebetulan saya seharusnya tidak boleh ngomong kebetulan ya. Jadi sebenarnya saya membuat satu PT khusus yang memanage hotel. Kita bisa bilang bahwa satu company yang sebagai operator hotel, tapi hanya berkonsentrasi kepada hotel kecil, butik, kemudian resort. Itu yang saya miliki sejak 4 tahun terakhir. Oke, jadi hari ini saya coba sharingkan apa yang saya ketahui lebih awal. Sebetulnya kalau saya disebut peramal, enggak juga, gitu, karena semuanya bisa diprediksi, baik dengan angka, baik dengan kejadian yang ada di sekitar kita, dan hal tersebut sebetulnya apa yang saya lakukan saat ini, apa yang saya dapatkan saat ini, mostly saya dapatkan dari pengalaman. Apakah itu cukup? Nggak cukup. Gitu ya. Pendidikan adalah satu base buat saya untuk sampai dengan jadi hari ini. Gitu. Oke, saya langsung saja informasikan apa yang terjadi saat ini. Gitu ya. Saya pikir teman-teman selama setahun terakhir merasakan sendiri, gitu ya, tapi tidak tahu angkanya, apa yang terjadi di luar. Gitu. Saya berikan angka yang first half year saja deh, gitu ya, yang terjadi setengah tahun di tahun 2020, mulai Januari sampai dengan Desember yang saya dapatkan dari statika.com. Di sana dimention bahwa dalam industri kita di pariwisata, terutama, itu kita kehilangan pendapatan atau kehilangan potensial revenue sebesar 85 triliun rupiah dalam waktu setengah tahun.
Kalau kita ngomong setengah tahunnya kedua sama, ya sudah menjadi 170 triliun rupiah kehilangan revenue, potensial revenue kita selama tahun 2020. Tapi biasanya semester kedua selalu jauh lebih tinggi daripada semester pertama. Gitu. Dan ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia, tapi juga dirasakan di seluruh dunia. Gitu ya. Meskipun ada beberapa negara yang persentase kehilangannya tidak sebanyak kita, gitu ya. Contohnya yang terbesar adalah Cina, gitu ya, yang mereka loss-nya itu cuma sekitar 1%-an dibandingkan dengan 2019, tapi tetap loss, gitu. Tapi 1% dengan apa yang mereka dapatkan itu sudah jauh lebih besar daripada Indonesia. Nah, sangat suram gitu ya di tahun 2020 gitu. Nah, efek yang sangat kita rasakan secara langsung sebetulnya adalah kita manpower sebagai satu aset di hospitality itu sudah langsung kena gitu ya. Dari ILO, dari PBB juga dimention bahwa sampai dengan kuartal ketiga di tahun 2020 itu diprediksikan 20 juta orang akan kehilangan pekerjaan mereka. 20 juta itu berarti hampir setara dengan pada saat ekonomi krisis di tahun 2008-2009 yang mencapai 22 juta. Tapi kita belum selesai. Gitu ya. Saat ini kita masih belum sampai bottomnya, gitu. Terutama di Indonesia ini kita belum sampai di ujung bawahnya itu belum sampai. Gitu. Jadi orang yang akan kehilangan pekerjaan itu akan jauh lebih tinggi kalau mereka tidak siap. Gitu. Nah, apakah ini akan decrease terus, gitu ya? Apakah akan semakin parah, gitu ya? Saya ingin sharingkan ke teman-teman apa yang saya monitoring setiap bulannya. Di slide ini saya mendapatkan beberapa data yang saya capture dari beberapa resources. Kebetulan kalau rekan-rekan yang di perhotelan yang sudah di dalam hotel, mereka sudah mengenal STR. STR Global ini adalah satu company yang mengkolek semua data, terutama industri perhotelan dan restoran di seluruh dunia. Member mereka yang mensubmit data itu seluruh operator asing yang ada di Indonesia, mereka memberikan datanya juga individual hotel dan restoran. Yang pertama, mereka memberikan statement pada saat Desember kemarin, closing di Desember tahun 2020, our revised forecast have been seen some changes. Gitu. Mereka melihat bahwa forecast mereka itu sudah mulai berubah. Gitu. Number of travelers itu sudah mulai berubah. Gitu. Dari apa yang kita lihat selalu pesimis di semester pertama itu sudah berubah. Kemudian business travel slower to reboot. Berarti business travel ini sudah mulai secara gradually meskipun lambat sudah mulai increase. Gitu. Itu dibuktikan dengan statistik yang mereka buat. Statistik yang mereka buat di presentasi ini yang di sebelah kiri bawah, di situ ada percentage occupancy sebetulnya yang kita ambil dari seluruh dunia, ada dari Amerika, ada dari Europe, ada dari Middle East, dan ada dari Asia Pasifik. Asia Pasifiknya excluding China. Gitu ya. Kalau kita masukkan China akan terlalu baik, makanya kita keluarkan China dari situ. Nah, kalau kita lihat, kita konsentrasi ke Asia Pasifik yang excluding China saja, gitu ya. Kita lihat grafik yang paling gelap, itu growingnya positif. Gitu. Meskipun ada beberapa hari, beberapa tanggal yang growing down atau decrease, tapi overall semuanya ke atas. Gitu. Nah, tidak hanya melihat globally, gitu. STR juga membantu kita untuk STR company ini juga membantu kami untuk melihat performance itu secara regional. Kalau kita lihat di performance ini yang sebelah kanan bawah itu ada Jakarta, ada Bogor, ada Yogyakarta.
kita melihat bahwa memang naik turunnya lumayan lumayan tinggi gitu ya, tapi semuanya itu mengarahnya naik gitu, terutama untuk Bogor dan Jakarta yang sudah sangat menikmatinya gitu. Tidak hanya itu gitu, kalau lihat yang paling kanan sendiri, yang paling bawah, di situ ada Nusa Dua dan Tanjung Benoa dan Ubud gitu. Kalau kita lihat semuanya naik gitu. So apakah bisnis ini akan kembali? Pasti kembali gitu. Nah, ini proof-nya gitu ya. Saya baru update beberapa informasi ini. Gitu. Kalau bisnis itu kembali. Kita lihat yang sebelah kiri saja, itu saya ambil dari jobstreet.com tadi pagi. Gitu. Di sana masih ada 948 lowongan pekerjaan untuk di hospitality industry. Yang sedang dicari. Gitu. Kemudian kalau yang di tengah, itu saya ambil dari LinkedIn. Di LinkedIn pun juga begitu. Sampai ini saya update sekitar jam 8 pagi, di mana jam 8 pagi, 40 menit, 44 menit, 46 menit sebelum saya buka, itu ada beberapa lowongan yang baru dipostingkan. Gitu. Jadi company ini sudah mulai bergerak. Gitu. Dan yang paling kanan sendiri, kebetulan saya punya hampir 1000-an kontak di LinkedIn. Dari setiap harinya, saya itu melihat movement dari teman-teman yang ada di grup saya itu ada 7-8 orang. Yang mereka menginformasikan mereka memulai dengan pekerjaan baru. Berarti positif. Berarti pekerjaan itu masih ada. Gitu. Jadi ini membuktikan bahwa ke teman-teman yang saat ini masih SMA ataupun kalian yang masih kuliah, jangan khawatir. Gitu. Orang tidak akan kemana-mana, mereka akan tetap spending untuk refreshing, untuk hospitality. Kita tinggal menunggu saja booming daripada hospitality ini dalam waktu 6 bulan, 1 tahun, dan 2 tahun ke depan. Kebetulan saya juga punya beberapa posisi untuk di asosiasi di luar, baik di Cina, di Jepang, dan di Australia yang saya ikuti. Semuanya memberikan respon yang positif. Satria wants Indonesia open the door for our travelers. We will put the travelers into Indonesia. Terutama yang paling gampang adalah Cina. Sangat mudah, sangat besar jumlahnya. Gitu ya. Tapi Jepang dan Australia pun sudah nunggu. Gitu. Istilahnya kalau bisul gitu sudah tinggal meletusnya gitu bisulnya gitu. Jadi it's a positif. Jadi kalian tidak perlu ragu-ragu bahwa loh, saya sekarang ini belajar bahasa Inggris, saya sekarang ini belajar front office, saya belajar food and beverage, someday apakah bisa dipakai? Bisa. Gitu. Cuman yang kita perlu ingatkan adalah sudah Bun, sudah ikut kita matiin. Halo. Jadi cuman yang saya ingin sampaikan sekarang ini adalah industri yang dahulu sangat mudah untuk kita masukin, sangat mudah untuk kita cari opportunity-nya, mereka semua sudah mulai belajar, gitu ya. Berdasarkan beberapa kali krisis, gitu ya, 98, 2004, 2008, dan hari ini, gitu. Industri kita mulai lebih matang. Di Indonesia ini lebih matang. Memang kita terlambat 10 tahun dari tetangga kita yang paling dekat, gitu ya, Malaysia. Kalau Singapura sih kita terlambatnya sudah terlalu jauh, Malaysia aja. Yang tahun 70 mereka ngirimkan anak-anak mereka ke Indonesia untuk belajar, sekarang sudah terbalik, gitu ya. Tapi kita sudah terbangunkan, gitu ya, terutama di krisis yang kali ini. Gitu. Oleh sebab itu, kenapa pemerintah memberikan kesempatan kepada pengusaha dan investor lebih banyak, gitu, tapi juga tetap memproteksi karyawan-karyawan yang ada di perusahaan dengan beberapa aturan ketenagakerjaan yang baru. Gitu. Nah, yang saya ingatkan adalah kita
kita mesti tahu bahwa perusahaan-perusahaan saat ini, industri saat ini itu membutuhkan karyawan tidak seperti dulu lagi, gitu. Tidak membutuhkan karyawan seperti yang dulu, yang sangat mudah. Gitu. Salah satu penyebab kenapa saya drop out dari BPLP Bali pada saat itu adalah pada saat semester 1, akhir semester 1, saya sudah diminta oleh perusahaan untuk bekerja full time. Dengan sangat mudahnya saya bisa mendapatkan pekerjaan itu. Gitu. Nah, pada saat itu kita semua tahu, kita semua realize, even Pak Yopavi pun juga menginformasikan lapangan pekerjaan itu kalian terbuka sangat lebar. Gitu. Saya masih ingat semua dosen saya, semua kepala jurusan dan sebagainya menginformasikan, Satria kamu di diploma 4, kuliah diploma 4, kuliah, selesai kuliah 4 tahun kamu jadi manajer. Saya masih ingat siapa yang mengatakan statement-statement tersebut gitu. Sampai hari ini gitu. Kita harus belajar, kita semua diajar untuk menjadi spesialis perhotelan gitu. Yang betul-betul bagus di front office, betul-betul bagus di kitchen, betul-betul bagus di food and beverage service. Saya bisa jadi bartender yang top, saya bisa jadi cook yang paling top gitu. Dan di situ saya diingatkan, saya diberikan pelajaran pada saat saya kuliah bahwa look, kamu harus bekerja untuk hotel, kamu harus bekerja untuk orang lain, kamu harus bekerja untuk company ini, untuk grow the company. Di mana pada saat itu employee adalah cost yang sangat berat buat satu hotel atau satu perusahaan. Gitu. Nah, sedangkan industri yang baru yang sekarang ada, yang sekarang bisa survive adalah industri ini tidak mencari yang spesialis. Gitu. Contoh, kalau saya dulu mau belajar mengenai food and beverage product, saya jadi chef. Gitu. Saya jadi Indonesian chef atau European food chef, spesialis. Gitu. Industri sekarang tidak mau itu. Company yang sekarang adalah saya mencari chef yang bisa either salah satu memang sangat bagus di Indonesian food atau European food, tapi mereka harus menguasai semuanya, European fusion dan sebagainya. Dan yang sangat dominan sekarang adalah yang nomor 2. Company itu tidak mencari employee yang kerjanya hanya dari jam 7 sampai jam 5 atau jam 9 sampai dengan jam 5 atau mungkin hanya bekerja dan pada akhir bulan atau pada akhir minggu saya menerima gaji. Bukan gitu. Yang mereka butuhkan adalah ownership dari seorang employee gitu. Mereka berharap bahwa employee yang mereka hire adalah part of the company. Jadi kalau misalkan kita sudah generalis seperti contohnya chef tadi, gitu, kita sudah jadi seorang chef, kita mengerti, kita punya spesialisasi di European food, tapi kita menguasai Indonesian food. Yang dibutuhkan bukan hanya itu, tapi yang dibutuhkan adalah bagaimana caranya saya sebagai seorang eksekutif chef bisa berpikir, saya bisa nambah revenue, saya bisa jual makanan saya ini melebihi dari yang seharusnya, dan bagaimana saya bisa mendapatkan profit lebih banyak. Profit ada 2, ya, profit secara finansial dan non-finansial. Itu. Kemudian yang menjadi concern dari company-company besar sekarang ini bukan cost-nya, gitu, tapi performance-nya. Oleh sebab itu, kenapa company-company yang baru, mereka sekarang membuat regulasi bahwa kasarnya gitu ya, gaji itu tidak sebesar dulu lagi. Kalau dulu eksekutif chef di bintang 4, mereka rata-rata local dibayar 20 juta sebulannya gitu. Sekarang mungkin cuma dibayar 15 juta per bulannya. Tapi on top of itu, company akan menyiapkan insentif. Dengan demikian, performance dia akan dinilai dengan insentif. Dan insentif itu bisa jadi 1 kali atau 2 kali gajinya dia setiap bulannya. Jadi,
dicari oleh industri sekarang. Gitu ya. Jadi bukannya tukang di housekeeping saya jadi rumboy hanya cuma untuk bersihin kamar saja, atau saya tahu bagaimana saya bersihin kamar dalam waktu 25 menit atau 30 menit. Bukan itu. Gitu ya. Tapi seorang rumboy yang bisa berpikir bahwa saya harus melakukan time management, saya harus melakukan financial management atas apa yang saya kerjakan. Itu yang dicari oleh industri sekarang. Nah, itu bedanya antara manpower yang diinginkan oleh industri yang lama dengan industri yang baru. Nah, sekarang apakah kita sudah siap? Gitu ya? Apakah kita sudah tahu kita mau kemana? Gitu. Saya tahu masih ada beberapa tempat kita berkuliah atau belajar yang silabusnya itu masih silabus saya yang saya pelajari di tahun 90-91 yang masih ada saat ini. Nah, we have to make a decision ourselves. Gitu. Jadi jangan nunggu. Apakah kita sudah siap? Secara pendidikan, apakah kita sudah siap? Pendidikan yang saat ini yang dibutuhkan, apakah sudah mumpuni? Kalau dulu semua orang diharapkan untuk bisa menulis halus, gitu. Sekarang menulis halus sudah tergantikan dengan komputer. Kalau dulu semua harus mengingat, gitu, angka perkalian dan sebagainya, semuanya sudah tergantikan oleh komputer dan kalkulator. Apakah kita sudah siap? Apakah kita sudah cukup punya koneksi? Apakah kita sudah cukup punya teman? Kita cukup punya connection dengan orang lain atau dengan masyarakat yang ada di sekitar kita? Apakah kita sudah siap secara finansial juga? Nah, next step-nya adalah apakah kita tetap mau jadi karyawan yang seperti yang dulu? Gitu. Apakah kita cuma mau istilahnya menengadahkan tangan ke atas, atau kita mau menggaji orang lain dengan menengadahkan tangannya ke bawah? Ini sudah dididikan gitu ya, terutama di pendidikan di Singapura sekitar 20-30 tahun yang lalu, sehingga kenapa dalam 10 tahun yang lalu itu cari karyawan di Singapura itu sangat susah, sehingga mereka cari karyawannya ke Indonesia dan ke Malaysia, karena mostly anak-anak di Singapura tidak mau jadi karyawan. Nah, apakah kita sudah siap? Gitu? Apakah kita pun sudah sampai di level tersebut? Gitu. Decision-nya sebetulnya saat ini ada di kita masing-masing. Kita tidak bisa nunggu dari sekolah, kita tidak bisa menunggu dari pemerintah, kita tidak bisa menunggu dari orang tua. Nah, ini adalah beberapa contoh, gitu ya, bahwa kita tidak bisa menunggu dari mereka itu, dari sekolah, dari orang tua, dan dari pemerintah atau dari komunitas, gitu. Dan mereka bisa sukses. Gitu. Contohnya ini, Steve Jobs, Bill Gates, gitu. Mark, Facebook, Jack Ma. Mereka semua ini sukses pada saat mereka pendidikannya belum selesai, belum tinggi. Gitu. Rata-rata mereka sukses, ada yang cuma lulusan SMA seperti Jack Ma, ada yang masih kuliah seperti Mark yang di Facebook, juga yang lain. Gitu. Mereka tidak menunggu bahwa pendidikan saya harus sampai S2, S3 baru saya sukses, terutama secara finansial. Ini yang seringkali kita lupa. Gitu ya. Saya mau sekolah yang setinggi-tingginya, dapat S2, S3, summa cum laude, gitu. Baru saya memikirkan bahwa saya sukses secara finansial. Gitu. Presentasi saya ini sebenarnya saya ingin share juga failure saya, gitu ya. Karena orang sukses itu kalau tidak pernah fail, itu namanya lucky. Itu benar-benar yang namanya tukang sihir. Gitu. Orang sukses itu selalu ada fail-nya.
gitu. Dan we always learn from failure gitu ya. Mereka juga demikian gitu. Nah, sebetulnya apa yang membedakan mereka dengan orang lain? Mereka punya kesamaan yang sangat kuat. Mereka punya satu benang merah yang semuanya sama, orang-orang sukses ini. Gitu. Itu yang membedakan mereka dengan kita. Yang pertama adalah mereka itu persisten ke dream-nya mereka. Gitu. Contoh yang saya bisa sharingkan dan yang saya baca yang terakhir gitu, tentang Jack Ma, di mana Jack Ma sekitar 3 hari yang lalu baru muncul lagi ke publik karena sempat hilang karena kebetulan dia punya gesekan dengan pemerintah China gitu ya. Tapi pada awalnya dia yang hanya lulusannya itu nggak sampai lulusan SMA terbaik di Cina gitu. Dia punya dream dan dia sangat persisten ke dreamnya dia. Gitu. Saya minta izin saya ceritain Jack Ma untuk satu slide ini gitu. Bukan berarti yang lainnya tidak melakukan hal yang sama-sama. Mereka lakukan hal yang sama. Jadi Jack Ma ini sangat persisten. Pada saat tahun 2004 mulai timbul mengenai sosial media, mengenai kemudian Agoda mulai besar dan seterusnya. Jack Ma ini di Cina sebagai anak dari desa, dia melihat bahwa suatu saat sosial media, terutama e-commerce ini akan menjadi satu yang besar. Dan di dream-nya dia itu dia sudah sampai terjadi bahwa saya harus punya company, e-commerce company yang seberapa besar, yang melayani apa, jualannya apa, kerjasama dengan siapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Sangat persisten. Yang dia mimpikan itu sudah seperti kenyataan di depan matanya dia. Gitu. Nah, yang dia lanjutkan kemudian adalah dia melihat, dan dia punya ability untuk melihat atau mengidentifikasi opportunity-nya. Di Cina itu banyak sekali orang yang jualan, mereka menjual, tapi mereka jualannya semuanya mau tidak mau offline, door to door, mereka harus kerja keras, gitu. Karena memang mereka didikannya seperti itu, gitu. Bekerja keras, semuanya harus dilakukan sendiri. Dia melihat opportunity itu. Kenapa mereka harus bekerja keras? Mereka semua harus naik sepeda, bawa jualannya door to door kemana-mana, dan sebagainya. Dia lihat opportunity itu. Dia lihat opportunity kalau saya pakai e-commerce, mereka semua tidak perlu harus keluar rumah, mereka semua bisa kerjakan semua di rumah dan seterusnya. Gitu. Nah, yang terakhir yang selalu dimiliki oleh mereka-mereka yang sukses adalah mereka memiliki presentation ability. Mereka punya kemampuan untuk melakukan storytelling yang sangat hebat. Kenapa mereka hebat? Karena praktis sebetulnya. Bagaimana cara kita mendapatkan investor kalau kita tidak bisa menulis, kita tidak bisa menuangkan apa yang kita ingin presentasikan, apalagi kita tidak bisa menceritakan. Saya punya ide ini, saya punya ide ini yang saya harus eksekusi, dengan demikian akan menghasilkan sesuatu yang sedemikian besar. Jadi ketiga kemampuan ini kalau saya gabungkan adalah kemampuan untuk deliver ide-nya dia ke orang lain. Bagaimana cara kita atau cara mereka untuk mendeliver ide mereka ini ke kepala orang lain, sehingga orang lain itu percaya dan mungkin malah mengeluarkan uang untuk mereka, untuk berinvestasi. Dan itu yang terjadi. Apakah ini terjadi hanya di Jack Ma saja? Enggak. Gitu. Mereka ini mereka sudah punya mimpi yang sangat bagus, mereka punya identification ability. Contoh yang dilakukan oleh Mark di Facebook juga demikian, bahwa pada saat dia kuliah, dia melihat teman-temannya, mungkin saat itu SMS-an gitu ya. Kenapa SMS ya? Gitu. Antar teman di kampus-kampus, kenapa hanya SMS ya? Kenapa mereka enggak? Dia melihat bahwa opportunity-nya
ada opportunity untuk menggabungkan teman-teman ini menjadi satu wadah yang lebih baik. Dan dia presentasikan itu ke investor. Yang mungkin salah satu investornya adalah orang tua, murid yang lain dan sebagainya. Dia presentasikan, gitu. Yang akhirnya dia mendapatkan dana untuk berinvestasi. Nah, kemampuan ini yang sebetulnya kita tidak sampai hari ini kita tidak dapatkan di tempat kuliah, tempat belajar. Gitu. Saya tidak pernah diajarkan bagaimana saya membuat satu presentasi untuk mendapatkan fund misalnya, atau mendapatkan sesuatu yang saya pengen tuju dengan saya mempresentasikan sesuatu tersebut. Ini tidak kita latihkan ke anak didik kita di Indonesia. Gitu. Memang karena guidance pendidikan kita belum ke sana. Gitu. Karena kita merasa bahwa itu belum waktunya. Nanti pada saat mereka kuliah itu waktunya. Nanti pada saat mereka kuliah, nanti pada saat kerja itu waktunya. Dan akhirnya tidak ada waktu. Gitu. Nah, ini sebetulnya yang saya pelajari pada saat saya meniti karir saya selama 30 tahun ini. Bahwa ini tidak bisa saya dapatkan di buku manapun. Ini harus saya dapatkan dari pengalaman, dan saya berharap pengalaman ini bisa saya sharingkan ke teman-teman yang ada di sini saat ini. Gitu, ya. Nah, di next slide ini saya pengen sharekan ini apa yang tipsnya bagaimana saya bisa mendapatkan sesuatu atau saya bisa meraih sesuatu gitu ya. Selain dari yang tadi di slide ini bahwa saya harus persisten, saya harus punya ability untuk mengidentifikasi opportunity, dan saya harus bisa mempresentasikannya gitu. Tapi pada akhirnya saya harus memulai gitu. Dan untuk memulai, saya memulainya dengan sesuatu yang sudah saya mimpikan gitu. Sebagai contoh nih, tadi Mbak Santi sempat share ya. Halo, gimana Pak? Tadi Mbak Santi kan sempat share, Mbak Santi kan pengennya jadi educator, gitu ya. Betul sekali Pak. Saya mau minta izin kalau boleh saya sharekan apa yang saya lihat, gitu ya, kalau saya jadi Santi, gitu ya. Nah, oke Pak. Mbak Santi di saat ini kuliah di universitas sambil jurusan bahasa asing, ngambilnya bahasa Inggris, gitu ya. Betul. Kalau saya boleh ngomong kasarnya gitu ya, sekarang siapa sih yang Pak bisa bahasa Inggris gitu ya? Sebenarnya semuanya bisa bahasa Inggris gitu. Tapi kita mesti melihat opportunity-nya gitu. Nah, kalau saya jadi Santi ini, apa yang saya lihat adalah saya someday pengen jadi educator. Gitu. Nah, end in mind saya itu adalah sebagai educator. Tapi apakah cuma educator gitu ya? Apakah cuma jadi guru yang saya cuma mendeliver apa yang tertulis di buku kepada mahasiswa atau kepada anak didik? Gitu. Atau apakah lebih baik kalau saya bisa menjadi guru, menjadi educator, tapi saya bisa proof ke mereka, look, saya sudah melakukannya. Saya sudah mendapatkannya, dan ini yang saya ajarkan ke kalian, supaya kalian pun bisa minimum mendapatkan sesuatu yang sama seperti saya. Nah, kalau saya jadi murid, saya juga pasti akan bertanya-tanya, ini Mbak Santi mau jadi guru saya, gitu ya, ngajar bahasa Inggris. Terus apakah saya hanya bisa ngomong bahasa Inggris, saya bisa dapat financially enough gitu di masa depan? Itu kalau saya jadi muridnya gitu. Dan saya yakin Santi juga akan berpikir, saya ingin menjadi educator yang saya bisa sharingkan ilmu saya ini karena saya sudah mendapatkannya. Gitu. Cara mendapatkannya, contoh yang saya bisa berikan gitu. Kalau saya jadi Mbak Santi tadi, saya maunya adalah saya mau jadi educator, saya mau punya bisnis edukasi, gitu. Yang mungkin saya tidak hanya punya satu sekolah saja di Singaraja, tapi punya sekolah di semua second tier city di Bali, minimum di Bali.
satu saja di Karangasem satu, di Denpasar juga boleh satu, di Ubud satu, di Tabanan satu, negara satu dan seterusnya. Nah, di setiap dan semua tempat educationnya Santi ini menunjukkan bahwa loh, di tempat-tempat education ini bukan hanya untuk menjadikan murid itu pintar untuk berbahasa Inggris saja, tapi memastikan bahwa pada saat selesai berkuliah berbahasa Inggris itu bisa dimonetize, bisa menghasilkan sesuatu untuk mereka yang belajar di situ. Gitu. Oleh sebab itu apa yang saya pikirkan adalah saya mau jadi educator, saya mau dalam 10 tahun lagi saya punya 10 outlet atau 10 sekolah kecil bahasa Inggris gitu, yang disupport oleh Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan di Indonesia, dan saya mendapatkan funding mungkin dari asosiasi di luar dan seterusnya. Yang akhirnya edukasi yang saya berikan ini adalah edukasi yang cukup kaya. Gitu. Nah, saya harus mulai dari situ. Gitu. 10 tahun lagi saya mesti punya 10 sekolah, saya mesti dalam 10 sekolah itu minimum harus ada 10 kelas masing-masing, dan dalam 10 kelas itu saya harus mimpi bahwa 10 kelas itu saya menghasilkan X amount of money yang profitnya sekian 40% atau 50% dalam setiap bulannya sehingga saya bisa growing. Oke. 10 tahun ke depan. Dalam 10 tahun ke depan itu ditarik ke hari ini. Ditarik ke hari ini. Nah, cara menarik ke hari ininya bagaimana? Gitu. Ini dia. Gitu. Pada saat kita sudah mulai punya dream-nya, gitu. Kalau tadi Mbak Santi itu comes from education. Saya yakin karena edukasi saya sebagai guru bahasa Inggris, gitu. Come from the education, gitu. Dan selain dari education, saya punya teman-teman semuanya juga mereka yang belajar untuk jadi guru. Kemudian kita melihat guru-guru kita sendiri, atau mungkin orang tua saya atau keluarga saya ada yang jadi guru, gitu. Jadi influence-nya dari situ, dream-nya dari situ. Kemudian ability saya saat ini hanya mengajar. Gitu. Yang saya sangat happy adalah kalau saya bisa ngajar, saya bisa membuat orang lain bisa seperti saya minimum, gitu ya. Kemudian someday mereka bisa jadi lebih baik. Gitu. Dan sometimes kita start dream kita ini karena problem, gitu. Saya kok melihat guru-guru saya ini nggak kaya-kaya ya. Saya kok melihat setelah saya 30 tahun bekerja, kok guru saya lebih miskin dari saya ya. Ini problem. Gitu. Nah, iya, betul, Pak. Ini problem yang kita yang akhirnya kita mesti carikan solusinya. Yang solusinya tadi adalah saya mau dalam 10 tahun punya 10 sekolah dan seterusnya tadi. Gitu. Start with that dream. Gitu. Ada juga yang startingnya lain gitu ya, karena environment-nya adalah karena saya berada di tempat atau saya dilahirkan dengan mostly masyarakat saya ini terbelakang, mereka tidak bisa mendapatkan fasilitas pendidikan yang cukup gitu. Itu kalau untuk kasusnya Santi gitu. Kemudian dari teman-teman atau dari asosiasi atau rekanan yang kita punya gitu. Koneksi saya itu semuanya guru-guru, koneksi saya itu semuanya orang pengajar, gitu. Atau malah start dengan resources-nya, gitu. Resources-nya karena saat ini ada kesempatan untuk membuat sekolah atau tempat bimbingan yang lebih baik, gitu. Ini kasusnya Santi, gitu. Saya nanti sebentar setelah saya selesaikan kasusnya Santi, saya akan kasih contoh juga kasus yang lain yang sangat berbeda gitu ya, supaya teman-teman punya bayangan gitu ya. Jadi semua ini resources ini kita bisa jadikan suatu resources untuk membuat sesuatu, untuk memulai sesuatu. Nah, yang kasusnya Santi ini ya, supaya konkret ya. Pada saat saya sudah punya dream-nya gitu ya, saya harus sangat determine dengan dream tersebut.
saya sudah harus punya bayangan bahwa dalam 10 tahun betul-betul saya punya 10 sekolah, saya punya sekian karyawan, saya akan bekerja seperti apa, keuangan saya bagaimana. Itu saya sudah harus punya. Kemudian kita tarik ke hari ini. Gitu. Kita tarik ke hari ini. Dalam waktu 5 tahun ke dream saya harus melakukan apa? Saya harus punya apa? Mungkin dalam 5 tahun sebelum dalam 5 tahun ke depan saya mungkin nggak punya 5 sekolah gitu, tapi baru punya 2 sekolah. Karena apa? Karena saat ini Santi masih kuliah, gitu. Masih kuliah, masih akan selesai dalam 2 tahun lagi, 2 tahun selesai kuliah, saya mulai harus meniti karir yang saya pengen, yang saya sempat cita-citakan, saya mulai presentasikan ke investor, saya cari rekanan, saya cari teman yang punya tempat untuk bisa jadikan saya sekolah, dan sebagainya. Itu perlu waktu, itu perlu usaha. Mungkin dalam waktu 5 tahun pertama, saya baru punya 2 sekolah. Setelah 5 tahun ini baru punya 2 sekolah, saya masih punya waktu 5 tahun lagi untuk mencapai 10 tersebut. Gitu. Nah, setiap tahunnya harus sudah diplanningkan, gitu. Setiap tahunnya harus ada ukurannya, ada KPI-nya. Nah, apakah KPI atau ukuran atau planning itu harus kekeh seperti itu? Enggak. Suatu saat nih, kemungkinan jangan sampai terjadi gitu ya. Di tahun ke-7 ada virus yang lain yang mengakibatkan kita seperti sekarang ini lagi gitu. Target yang 10 tahun itu harus direview. Gitu. Bisa jadi kita review dan kita tetap kepada planning yang 10 sekolahan tadi. Bisa jadi kita harus bergeser. Gitu. Itu terjadi ke saya, nanti saya akan berikan contohnya yang saya sendiri. Gitu ya. Jadi 5 tahun, 10 tahun ini boleh kita punya sebagai pijakan, sebagai dream yang persisten, tapi kita secara persisten, tapi juga harus yang masuk ke akal. Nah, yang kedua yang harus dilakukan oleh Santi adalah secara persisten setiap hari, setiap bulan, setiap tahunnya ini planningnya betul-betul dieksekusi untuk mencapai itu. Gitu. Nah, saya sharing ini sebetulnya untuk men-encourage teman-teman di sini supaya kita ini tidak hanya menjadi karyawan atau istilah kasarnya orang upahan gitu ya. Tapi suatu saat saya harus jadi entrepreneur, suatu saat saya harus mengupah orang lain gitu. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari gitu. Jadi jangan sampai terlambat seperti saya yang perlu waktu 20 tahun untuk memulai berdiri sendiri gitu. Lebih baik dilakukannya dari awal. Gitu. Nah, itu yang saya ingin arahkan untuk Santi secara global dulu. Gitu. Saya tidak bisa kasih detailnya Santi hari pertama harus melakukan ini, hari kedua harus melakukan ini. Gitu. Itu akan perlu session yang lebih detail lagi. Gitu ya. Iya Pak, sudah cukup seperti itu saya. Nah, sebetulnya satu lagi yang paling yang tidak boleh kita lupakan adalah ini. Gitu ya. Raise your hand. Gitu ya. Kita mesti acknowledge bahwa kita ini bukan Superman. Kita bukan Tuhan yang bisa tahu semuanya, yang bisa mengerjakan semuanya sendiri. Gitu. Sampai hari ini pun saya masih suka raise my hand. Gitu. Saya tidak sungkan-sungkan untuk tanya ke staff saya atau ke teman-teman yang lebih junior dari saya, bagaimana sih dengan financial ini, bagaimana melakukan perhitungan ini. Gitu. Karena mereka lebih expert dari saya. Gitu. Karena saya tidak mendalami hal itu, gitu. Itu yang selalu saya lakukan. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk mulai raise your hand, ask for something, gitu. Jangan sungkan bahwa berarti kalau saya tanya saya fail, it's not fail. Gitu. Nah, ada satu contoh lagi dari satu teman kemarin, gitu, yang sempat share ke saya. Gitu. Saat ini juga dia kuliah di tempat yang sama dengan Mbak Santi. Dia juga
kuliah di jurusan bahasa Inggris. Tapi setelah kita ngobrol sebentar gitu ya, and in mind-nya nggak sama dengan Mbak Santi gitu ya. Dia pengen tetap sebagai educator tetap gitu ya, tapi rupanya dia punya entrepreneurship yang sudah ada mulai sekarang gitu. Yang sangat menyenangkan buat saya sebagai contoh adalah dia ini punya banyak teman-teman yang melakukan usaha untuk membuat souvenir gitu ya. Someday dia pengen membantu mereka agar souvenir ini bisa mendunia gitu. Agar souvenir ini bisa dikenal oleh orang-orang asing, tidak hanya orang asing, juga orang kita juga banyak yang belum kenal. Terus saya tanya resources Anda saat ini bagaimana? Oh, saya punya teman cukup banyak. Saya punya teman di Singaraja, saya punya teman di Bali, saya punya teman di Indonesia yang secara tidak langsung dia ngomong bahwa di beberapa kota di Indonesia, termasuk di luar negeri. Oke. Ini salah satu mimpi kalau saya jadi dia, gitu ya. Saya punya resources demikian. Apa yang saya bisa lakukan adalah, yang paling mudah nih, saya pengen, and in mind saya adalah saya ingin berbisnis, saya pengen jadi entrepreneur yang membawa souvenir-souvenir yang ada di Singaraja, di Bali Utara ini menjadi souvenir yang dikenal oleh dunia. Karena dari situ saya bisa make money out of the transaction. Selain saya membawa souvenir-souvenir Indonesia ke dunia, saya pun secara finansial saya mendapatkan return-nya. Itu end in mind-nya. Gitu. Apakah itu perlu waktu 10 tahun? Enggak. Apakah itu perlu waktu 5 tahun? Mungkin 5 tahun sudah bisa jadi. Gitu. Apa yang saya bisa lakukan sebagai starter? Gitu. Misalnya saya tidak usah 10 tahun, buat 5 tahun, gitu, karena ini praktikal. Dalam 5 tahun, saya sudah harus membawa souvenir-souvenir itu ke ranah dunia. Dan saya mendapatkan istilahnya uang dari transaksi-transaksi penjualan tersebut. Apa yang saya bisa lakukan hari ini untuk ke 5 tahun? Hari ini saya cuma punya handphone, saya punya semua teman-teman kontaknya ada di handphone, saya punya teman-teman yang membuat souvenir semua ada di handphone. Apa yang saya bisa lakukan? Yang pertama, saya langsung create group souvenir, pembuat souvenir yang ada di Bali Utara, yang saya kenal saja, gitu. Kemudian saya undang mereka, saya kasih tahu, saya buatkan grup ya, saya akan konekkan Anda dengan teman-teman saya, supaya mereka tahu produknya kita. Nah, setelah kita izin kepada mereka yang membuat souvenir ini, kita izin ke teman-teman kita yang kontak-kontak kita yang memang mereka berada di Bali, di Indonesia, dan di luar negeri. Teman-teman, saya mau buatin grup ya, saya pengen tunjukkan, saya punya teman-teman yang membuat souvenir di Bali Utara. Buat grup tersebut, kasih tahu ke teman-teman yang ada di Bali Utara yang membuat souvenir ini, saya kasih jatah ya, Anda setiap company saya kasih jatah, presentasikan setiap hari satu company presentasi produk Anda di grup WhatsApp saya. Apakah ini perlu waktu? Perlu waktu, setiap hari. Kalau kita punya pembuat souvenir 30, ya 30 hari, gitu, minimum. Kan? Tapi ada beberapa yang kita ulang dalam sebulan sekali, kita ulang dan seterusnya. Kita perlu waktu, tapi kita perlu target. Gitu. Konekkan dulu antara mereka yang membuat produk dan customer dan calon customer. Gitu. Kita konekkan. Gitu. Dari itu saja kita sudah akan mendapatkan transaksi nantinya. Gitu. Kita mesti punya dream bahwa itu harus ada transaksinya. Kalau itu sudah bertransaksi, gitu,
langkah kedua yang kita harus lakukan dalam waktu setahun, saya harus buat application. Saya harus buat website. Saya buat application yang isinya semua produk yang kita tawarkan tersebut, semuanya kita masukkan ke dalam situ. Dalam waktu 2 tahun, semua transaksi harus melalui website dan application. Apa yang terjadi? Setiap transaksi melalui website dan application, kita kenakan 5% atau 10% biaya transaksi untuk menggunakan backbone-nya atau sistemnya kita. Apa yang kita lakukan dalam 5 tahun? Produk tersebut sudah mendunia. Gitu ya. Dalam 3 tahun terakhir, kita sudah make money out of it. Ini solusi yang paling konkret gitu, yang paling mudah gitu. Nah, itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga adalah saya sendiri. Pada saat saya memutuskan kuliah di BPLB Bali, yang sekarang jadi Poltekpar Bali. Yang saya pengen dan saya selalu menjadi cita-cita karena saya selalu diindoktrinasi bahwa dalam 4 tahun kamu harus jadi manajer. Keluar dari BPLB kamu levelnya sudah bisa jadi manajer gitu. Tapi saya tidak percaya itu gitu karena semua hal itu ada prosesnya. Gitu. Jadi apa yang sudah ada di end in mind saya adalah jadi manajer. Gitu. Saya jadi manajer. Saya harus punya uang setiap bulannya jadi manajer itu sekian juta dari gaji. Nah, saya tidak mau nunggu sampai saya lulus. Yang saya lakukan adalah saya masih ingat semester 1 saya ada di Tata Graha, ya skipping. Tapi yang saya cari mulai bulan Oktober saya cari kerja, saya itu pengen involve ke keuangannya perusahaan. Apa yang saya harus lakukan? Saya masih harus jadi starting orang yang bekerja yang pertama untuk ke keuangan. Apa yang harus saya cari adalah jadi kasir. Cari pekerjaan semuanya ngarahnya ke kasir, front office kasir. Dan akhirnya saya mendapatkan pekerjaan sebagai night auditor. Yang sebelumnya sebagai front office kasir, dalam sebulan saya dipromosikan jadi night auditor. Kenapa saya ambil night auditor itu? Supaya saya tetap bisa sekolah. Karena saya tidak ingin saya kehilangan beberapa ilmu yang ada di sekolah. Di semester kedua, saya sekolah di tahun 91, kalau nggak salah di bulan Februari atau Maret, saya sudah jadi night auditor. Night auditor itu kerjanya mulai dari jam 10 malam sampai jam 6 pagi. Setelah itu jam 6 pagi, keluar dari kantor, mandi, langsung berangkat ke sekolah, jam 8 sudah masuk kelas. Gitu. Sampai dengan jam 2 atau kadang sampai jam 4. Setelah itu tidur dan seterusnya. Nah, saya mulai dari situ. Gitu. Dan saya persisten bahwa nanti dalam 4 tahun saya harus jadi manajer. Pokoknya saya harus jadi manajer bagaimana caranya. Gitu. Akhirnya saya selama 4 tahun kemudian saya mulai meniti gitu. Saya sekarang sudah mengerti keuangan perusahaan, saya masuk ke front office, dari front office saya jadi asisten manager, asisten FOM sampai FOM. Mulai jadi asisten FOM, pekerjaan saya, sekolah saya sudah tidak bisa kepegang lagi. Apa yang saya putuskan saat itu adalah saya sudah jadi asisten FOM, dan kalau saya ambil pekerjaan sebagai FOM, berarti itu sudah full time dan harus pagi. Dan saya putusin ambil sebagai FOM. Sekolah saya tinggalkan. Izin ke sekolah saya tinggalkan. Setahun tinggalkan, 2 tahun saya tinggalkan, 3 tahun di drop out saya. Karena nggak bisa kembali. Gitu ya. Sudah nggak bisa kembali. Gitu. Tapi apa yang terjadi adalah, teman-teman, bahwa dalam 5 tahun, betul dalam 5 tahun, saya sudah jadi manajer. Apa yang saya mimpikan
apa yang saya kejar, apa yang ada di mimpi saya bahwa di posisi tersebut saya bekerja sebagai manajer dengan gaji sekian dan sebagainya, itu saya capai. Saat ini apakah semudah itu? Enggak. Tapi bukan berarti itu tidak bisa dicapai. Apakah itu saja pengalaman saya? Enggak. Pengalaman saya yang fail lebih banyak. Yang fail lebih banyak. Contoh pengalaman saya yang fail. Pada tahun 2003, saya di-hijack oleh oleh company dari luar untuk bekerja di luar. Pada saat itu, sebelum saya bekerja di luar, untungnya salah satu owner dari perusahaan saya memberikan tamparan buat saya bahwa, Luk Satria, kalau kamu nggak punya pendidikan sampai S1, nggak bisa jadi GM. Kamu tidak bisa jadi general manager. Apa yang saya lakukan, nilai-nilai yang saya dapatkan, yang saya tinggal di Poltek Par waktu itu, semuanya saya ambil, saya bawa waktu itu ke Surabaya. Saya masukkan ke dalam universitas di Surabaya, salah satu universitas negeri di Surabaya, dan saya lanjutkan sampai saya dapat S1, sampai saya dapat bachelor degree. Dan saya lulus 2003. 2003 itu saya mendapatkan tawaran untuk bekerja di luar. Padahal saya sudah punya target saya waktu itu adalah saya cuma mau jadi GM, mau jadi general manager di Indonesia. Enggak. Saya dapatkan general manager di luar. Gitu. Saat saya pulang di 2013, yang saya inginkan pada saat 2013 tersebut adalah saya pulang, saya mulai memimpikan lagi bahwa dalam 5 tahun saya harus punya hotel yang saya operasikan sendiri, yang saya ikut memiliki. Sampai hari ini saya belum dapatkan. Lewat 5 tahun. Dan kalau Tuhan mengizinkan, baru bulan depan saya dapatkan. Tetapi dalam berjalannya waktu itu ada saja gangguan yang sebetulnya awalnya adalah saya pengen jadi owner dan jadi operator di hotel saya yang hotelnya 100 kamar, bintang 4, punya 5 lantai, 100 kamar, punya fasilitasnya. Tapi pada saat tahun 2018 saya diingatkan, bukan 18, 2016 saya diingatkan bahwa bisnis hotel ini yang normal-normal seperti ini akan ada ujungnya, ada habisnya. Dan di Indonesia tidak bisa dikerjakan hotel-hotel seperti ini. Bukan tidak bisa, tapi mulai ditinggalkan. Dan akhirnya apa yang jadi planning saya 5 tahun itu saya harus revisi. Saya harus, karena sudah mulai melenceng, saya harus legowo untuk revisi, untuk mulai belajar yang baru, untuk memulai produk yang baru, untuk mendapatkan dream-nya yang baru. Jadi tidak selalu dream itu harus kita pegangin dan kemudian harus jadi, enggak. Gitu. Nah, itu yang saya pengen sharingkan ke teman-teman. Gitu. Jadi poin yang terpentingnya sebetulnya tadi adalah di slide ini. Gitu. Dan selain slide ini adalah saat ini memang mumpung saya di Jakarta, koneksi ke pemerintah, ke kementerian dan sebagainya terbuka buat saya mulai membawa informasi-informasi ini ke teman-teman di sana, gitu. Supaya kita yang saat ini sedang dalam taraf belajar, sedang dibentuk, itu dibentuknya lebih tangguh dari kita, lebih tangguh dari saya, lebih tangguh dari mereka yang sudah jadi. Gitu. Nah, setiap orang punya opportunity masing-masing. Gitu. Contoh yang konkret lagi, gitu ya, sekarang sudah jalan. Gitu. Saya membantu seorang teman, kebetulan dia
tinggal di salah satu apartemen di Jakarta Barat. Jakarta Barat itu ada satu apartemen yang punya 3 tower. Pada saat mulai COVID, teman-teman tahu sekarang mulai bermunculan banyak sekali istilahnya ghost kitchen gitu ya. Jadi semua orang mulai buat makanan dijual online, dijual melalui website, bukan website, WhatsApp, dijual melalui Instagram dan sebagainya. Gitu. Teman saya ini salah satu penghuni di situ. Gitu. Dia nggak bisa masak. Dia tidak punya keahlian untuk create sesuatu. Gitu. Padahal di 3 tower itu yang penghuninya hampir 1.000 rumah itu, 1.000 apartemen itu, transaksinya besar sekali. Ada yang cuma jualan jus gitu. Ada yang cuma jualan fruit slice, kemudian di packaging, kemudian ada yang masak sate, ada yang masak macam nasi goreng yang enak dan sebagainya. Semuanya dilakukan, semuanya melalui WhatsApp group gitu. Dan kebetulan antara penghuni, mereka punya asosiasi penghuni, mereka nimbrung di situ. Gitu. Kemudian dia nanya ke saya, apa yang saya bisa lakukan? Ya, ini teman-teman sudah make money out of krisis ini, saya kok nggak bisa gitu. Saya tanya, kamu lihat nggak 1.000 penghuni yang ada di apartemen ini? Gitu. Apa yang mereka lakukan? Jualan, ya, mereka jualan semua. Iya. Terus saya nggak bisa jualan. Oke. Yang kamu bisa apa? Gitu. Saya suka teknologi, Satria. Kan kamu tahu saya suka buat application, saya suka buat ini. Oke. Kamu suka teknologi kan? Gitu. Kamu handphone aja sampai 2 ini ngapain gitu kan? Iya, ini karena satu buat kantor, satu buat ini. Oke. Yang satu aja kamu buat kerja. Kerja apa, Satria? Oke, gini. Dari 1.000 penghuni, mereka semua kalau misalkan nggak semuanya, misalkan cuma 200 penghuni, mereka jualan makanan, jualan minuman, dan seterusnya. Saat ini kalau mereka jualan, gimana caranya? Ya mereka nawarkan di grup, oke. Bagaimana kalau kamu tawarkan, kamu buat grup, yang grup tersebut mewadahi mereka-mereka ini yang jualan, dan kamu yang ngeblas atau kamu yang bertindak sebagai sales agent mereka. Dia langsung bilang, ini yang saya bisa, Satria. Iya, kamu bisa kan? Kamu bertindak sebagai sales mereka. Caranya gimana? Caranya cuma semua orang yang jualan ini kamu registrasi ke kamu, produknya dikasih kamu, kemudian kamu yang ngeblas ke semua penghuni tersebut. Kalau perlu, bantu mereka dalam distribusinya. Kan cuma naik turun lift di 3 tower ini saja kan. Kamu kan ada di dalam situ kan. Kamu juga penghuni di situ. Gitu. Terus saya dapat apa gitu? Kamu tahu nggak Gojek pada saat kalau Gojek membawa produk yang dia jual, itu dia ngecasnya 20% dari harga penjualan. 20%. Kalau kamu ambil 5% saja, 5%, kamu yang punya komunikasinya, kemudian karena kamu nggak ngapa-ngapain sekarang, kamu naik turun itu ngambil dari unit mana, barangnya kamu kirimkan ke unit mana. Bisa nggak? Bisa. Perlu waktu 2 bulan, akhirnya dia lakukan itu. Gitu. Perlu waktu 2 bulan, yang akhirnya dia harus hire orang. Jadi dia punya karyawan sekarang, gitu ya, hanya dengan sistem begitu saja. Punya karyawan yang karyawan ini harus naik turun melalui elevator untuk ngambil barang dari unit mana, untuk dikasih ke unit mana, dan transaksinya itu sudah cukup besar. Jadi bayangkan kalau transaksinya itu 100 juta dalam waktu sebulan, dia sudah dapat 5 juta dalam sebulan. Tanpa dia melakukan produksi. Dia cuman naik turun, sometimes pakai tangga, sometimes pakai lift, yang akhirnya dia juga lebih sehat karena dia beraktivitas gitu. Dan dia dapat 5 juta.
kalau transaksinya 100 juta, tapi cuma 100 juta? Nggak mungkin. Pasti lebih dari 500 juta dalam sebulan. Kalau enggak, dia tidak hire 2 orang karyawan hanya untuk naik turun untuk distribution channel-nya. Gitu. Nah, how to identify itu kita perlu pelajari, gitu ya. Itu kita perlu exercise. Gitu. Nah, itu yang saya pengen sharingkan ke teman-teman. Gitu. Poin terakhir adalah saya sih berharap teman-teman bisa membuka mata kita masing-masing bahwa yang pertama kita tidak perlu khawatir dengan kondisi di luar. Orang itu sekarang ini sedang istilahnya seperti bisul tadi, ini sedang istilah bahasa Jermannya ngempet gitu ya, untuk tidak keluar gitu. Untuk tidak berwisata, untuk tidak bepergian gitu. Tapi once semua ini selesai, dan saya yakin apalagi sekarang vaksin juga sudah mulai didistribusikan, paling lambat di 2023 itu semuanya sudah akan kembali seperti 2019. Cuman kita jangan mengulang apa yang kita lakukan di 98, 2004 dan 2008. Di mana saat turis itu kembali, di mana saat bisnis itu kembali, kita masih seperti dulu. Gitu. Kita masih seperti yang dulu. Itu yang saya ingatkan supaya kita bisa lebih siap daripada sebelum-sebelumnya. Itu yang saya bisa sharekan sampai hari ini. Gitu. Jadi masih ribuan tempat bekerja. Kalau nggak percaya, gitu, saya kasih satu lagi. Besok saya harus opening satu hotel, opening nih besok tanggal 26 Januari 2021. Opening satu hotel di Jakarta. 115 kamar, dan saya hiring karyawan mulai dari 3 bulan yang lalu gitu. Opening new hotel gitu. Jadi jangan khawatir. The business is there, gitu. Now it's depend to us. Saya kembalikan ke Santi. Waduh, luar biasa sekali pemaparan dari Bapak, sangat padat materinya ya. Dan ini sepertinya sudah banyak banget yang nanya, Pak. Jadi kalau bisa nanti pertanyaannya bisa dijawab singkat ya, Pak. Yeah. Soalnya banyak banget, semoga biar semua kebagian. Mungkin Santi mulai dulu dari yang ingin bertanya langsung. Seperti tadi yang bernama Dwi Chandra, disilakan untuk menghidupkan mikrofonnya. Halo Dwi Chandra. Terima kasih. Iya, halo. Suara saya bisa terdengar? Ya. Ya, bisa. Ya. Selamat sore Pak Satria. Terima kasih banyak atas informasinya yang sangat motivating dan juga membuat kita semua tidak terpuruk di situasi yang sulit saat ini. Satu hal yang ingin saya tanyakan Pak Satria, apa yang saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan itu, kita nih sebagai generasi muda untuk nggak jadi orang yang menerima upah saja, tapi juga harus memberikan, bisa nantinya memberikan upah atau alias kita jadi pembisnis gitu kan Pak ya. Betul. Sedangkan kita di Indonesia, nggak tahu nih nanti kalau kampus Merdeka kan rancangannya adalah mempelajari bukan hanya di satu major aja. Tapi kalau sekarang kebetulan saya belum masuk kampus Merdeka, belum masuk programnya, jadi major yang saya pelajarin itu masih di bahasa Inggris saja. Sedangkan nanti kalau membuka bisnis itu kan kita perlu pengetahuan yang bukan hanya bahasa Inggris saja Pak gitu. Ada bagaimana kita mengontrol keuangan, bagaimana kita handling people, handling karyawan kita nantinya. Itu tips dari Bapak, apakah kita sebaiknya mempelajarinya secara teori atau kita learning by doing aja Pak? Oke. Saya boleh jawab jadi langsung ya? Ya, silakan Bapak. Tipsnya cuma satu kata. Collaborate. Jadi seperti saya dulu gitu ya. Saya pada saat saya decide untuk membuat satu PT untuk hotel operator, saya itu cuman expert di revenue management gitu. Tapi saya tidak expert di F&B, saya tidak expert di sales marketing secara keseluruhan dan finance. Apa yang saya lakukan? Saya kumpulin teman-teman yang seiman, maksudnya bukan seiman, tapi seide dengan kita, untuk develop bareng-bareng, collaborate. Mulai dari situ.
Karena kalau menunggu kamu harus belajar, kamu harus kursus, kamu harus ini, waktunya akan terlalu lama. Oke, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya, Pak. Aduh, sangat singkat dan padat sekali jawabannya, Pak. Mungkin saya langsung ke pertanyaan yang ini, Pak ya. Untuk Dwi kan sudah bisa dipahami ya, Dwi? Bisa, Santi. Silakan dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan untuk pertanyaan yang ada di chat. Ini saya gabungkan saja ya, karena ada yang mirip-mirip. Yang pertama itu dari Dwi Astri, dari SMKN 3 Denpasar. Untuk anak muda yang masih membina ilmu, apakah sebaiknya mereka mulai mencoba planning dari mimpi-mimpi mereka, atau mewujudkan mimpi mereka, atau mereka sebaiknya fokus belajar dulu? Karena menurut Rivaldo, dari SMAN 1 Pagar Alam, banyak orang yang sering mengubah mimpinya. Lalu, bagaimana cara kita konsisten dengan mimpi kita? Yang merupakan pertanyaan dari Lia Santi dari SMKN 3 Denpasar. Atau apakah memang seharusnya mimpi itu dirubah sesuai dengan kondisi dan situasi? Panjang banget pertanyaannya, Pak ya. Apa bisa dipahami? Okay. Gini, sebetulnya mimpi itu kita bisa harus kita mulai dari sekarang. Gitu. The youngest kita bisa memulai mimpi kita itu the better, gitu. Karena kita tahu apa yang kita mau pelajari dan mau lakukan. Gitu. Yang saya selalu sarankan adalah kita punya mimpi yang betul-betul kita bisa melihat sampai konkret. Gitu. Suatu saat mimpi itu akan berubah. Contoh yang seperti saya sendiri tadi saya sampaikan. Pada saat 2013, mimpi saya itu adalah mengelola hotel-hotel besar begitu, gitu. Tapi sekarang saya sudah tidak mau itu, gitu. Saya cuma mau mengelola butik, saya mau mengelola eco resort, saya cuma mau mengelola hotel kecil. Tapi tetap mengelola, gitu ya. Tapi mimpinya sudah bergeser, gitu. Tapi mimpi itu harus dimulai dari sekarang, gitu ya. Kalau mimpi itu berubah, sekarang berubahnya itu masih menurut saya sih masih wajar gitu. Tapi kalau kita nanti sudah umur 40-an terus mimpinya berubah-berubah, nah itu yang tidak wajar. Gitu. Jadi lakukan sekarang, jangan nunggu. Oke, itu dia jawaban dari Pak Satria tadi. Selanjutnya kita lanjutkan di pertanyaan berikutnya. Itu ada dari dari Dea Mega Aprilia. Pertanyaannya adalah, beliau sedang menimba ilmu di perhotelan dan juga di pariwisata. Ada beberapa juga yang bertanya, di saat mereka sedang menimba ilmu di dunia hospitality atau juga pariwisata, apa saja yang mereka harus persiapkan nanti, atau basic basic ilmu atau basic skill yang mereka harus persiapkan untuk membuat plan di masa depan yang mendatang? Oke. Ini yang menurut saya selalu kurang di perkuliahan pariwisata kita. Gitu. Setiap perkuliahan itu membuat kita itu menjadi seorang spesialis. Yang saya selalu encourage ke teman-teman supaya jangan terlambat seperti saya. Gitu. Bahwa seorang spesialis adalah sangat baik, tapi akan lebih baik kalau kita punya ilmu yang lain. Gitu. Contoh, saya dulu itu expertnya di front office. Saya kalau suruh mengelola front office dari A to Z sampai buat budgetnya dan sebagainya, nomor 1. Gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, saya tidak bisa cukup hanya dengan front office. Gitu. Yang akhirnya saya memilih untuk mengembangkan diri saya sendiri, saya belajar revenue management. Dengan revenue management berarti saya menguasai tidak hanya front office, tapi sales marketing, juga untuk revenue, untuk food and beverage, dan seterusnya. Gitu. Nah, setelah saya menguasai itu, saya tidak boleh berhenti. Gitu. Kemudian saya menimba lagi, yang terakhir yang saya pelajari adalah asset management. Asset management ini adalah memastikan satu properti, terutama hotel, mulai dari investasi, kapan kembalinya investasi, sampai hotel itu harus saya jual dengan nilai berapa di 10 tahun atau 20 tahun kemudian. Gitu. Jadi, yang saya ingin garis bawahi adalah
sekolah itu penting untuk memastikan bahwa spesialisasi kita dapatkan. Gitu. Tapi bukan berarti bahwa kita cukup dengan yang ada di sekolah. Lakukan atau pelajari sesuatu yang lain yang saat ini sedang menjadi trennya. Gitu. Jadi tahun 2000 sampai 2015 yang lalu itu trennya adalah revenue management. Jadi orang yang punya skill revenue management itu nilainya plus gitu. Jadi kalau misalnya kita jadi front office manager terus kita punya ilmu di revenue management yang seharusnya kita digaji cuma 20 juta, kita bisa jadi 30 juta gajinya kita. Gitu. Jadi do extra mile, ya. Lakukan pelajari sesuatu yang lain, jangan berhenti. Santi. Santi, ada tambahan? Satu. Cek. Ya. Satu. Sudah terdengar? Oke. Yes, Santi. Oke, super sekali jawabannya tadi. Kita lanjutkan nih. Banyak yang penasaran, Pak, sama pengalaman Bapak selama berkarir. Yang pertanyaan pertama dari Elson dari Poltekpar, itu bagaimana sih Bapak itu mencari rekan kerja wirausaha yang benar-benar bertanggung jawab dan juga jujur? Bagaimana nih pengalaman Bapak? Lalu juga dari Rika Mutiara dari Poltekpar Medan bertanya, jika Bapak dikenai komentar negatif gitu, selama karir Bapak pasti ada kan yang kurang suka gitu. Itu Bapak bagaimana menghandle-nya? Lalu Dea Novita yang juga dari Poltekpar Bali yang juga sedang merintis usahanya itu, ketika Bapak memulai usaha Bapak itu, tentu Bapak kan masih kalah ya brandnya sama yang lainnya. Nah, itu bagaimana Bapak meningkatkan brandnya, Pak? Jadi lebih ke pengalaman Bapak gitu. Struggle-struggle-nya itu ingin tahu mereka. Oke, Santi mohon maaf. Yang pertama tadi apa? Yang pertama itu tentang rekan kerja, Pak. Bagaimana mencari rekan kerja yang dipercaya? Oke. Rekan kerja ini memang susah mudah gitu ya. Saya selalu mencari rekan kerja dari mereka yang ada di ring satunya saya gitu. Apakah selalu sukses? Enggak. Gitu. Even saya mencoba untuk bekerja sama dengan yang dulu satu kamar, satu kos-kosan, satu kamar pada saat saya masih kuliah. Setelah ada uang, rupanya orang berubah, gitu ya. Jadi, tapi tetap harus kita lakukan, tetap kita harus coba, gitu ya. Jadi jangan khawatir untuk istilahnya untuk suatu saat harus terpisah, harus break up, gitu ya. Kita mesti lalui itu, gitu. Karena dari situ kita maju. Kalau kita nggak lalui, kita nggak akan maju, gitu. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, bagaimana saya bisa mendapatkan bukan, lebih menghandle ke komentar negatif gitu. Oke. Menghandle orang-orang yang menghandle opini negatif, gitu ya. Sementara ini sampai dengan hari ini, gitu ya, saya selalu handle komentar negatif itu cuma dengan pembuktian, gitu. Contoh ya. Saya pernah sampai hampir dikeluarkan karena dituduh mencuri uang perusahaan. Pada saat saya sudah menjadi Room Division Director. Room Division Director di salah satu hotel yang operator asing. Kebetulan Room Division Director di Asia Pasifik yang orang Indonesia cuma saya. Saya dituduh menggelapkan uang perusahaan dan yang saya lakukan saya tidak acknowledge dan saya tidak ngomong tidak ke perusahaan, ke GM saya waktu itu dan owner, cuman saya buktikan saja bahwa apa yang saya lakukan itu tidak ada uang yang saya ambil, gitu. Itu tidak ada intention untuk mengambil uang perusahaan atau malah merugikan perusahaan, gitu. Tapi
karena cara dan decision yang saya ambil itu tidak common di proses akuntansi. Karena saya bukan orang akuntan, ya saya salah. Gitu. Jadi prosesnya yang salah. Dan saya buktikan. Gitu. Jadi menurut saya sih, apabila kita tidak melakukan sesuatu yang negatif, orang memberikan komen yang negatif, saya anggap itu challenge untuk saya. Selama ini saya hadapi sih. Gitu. Tidak pernah saya hindari. Jangan pernah dihindari, harus dihadapi. Berarti dikonfrontasi dan juga tetap pede, Pak ya? Tidak dikonfrontasi ya, tapi kita tidak perlu harus kuat-kuatan ya, San ya. Tapi kita buktikan gitu ya. Gitu. Oke. Stay calm. Iya, karena di mana-mana sama. Oke, lagi satu nih Pak, ada mengenai, mungkin bisa ceritakan juga pengalaman Bapak, bagaimana Bapak meningkatkan brand awal yang masih baru itu diperkuat. Apalagi kita bersaing dengan brand lain yang sudah banyak investornya, sudah banyak modal, yang kayak gitu Pak. Oke. Branding ini ilmu yang tidak tampak ya. Tapi apa yang saya lakukan adalah kalau saya believe on my brand, gitu, saya akan fight untuk itu, gitu. Contoh yang saya sudah pernah lakukan, saya membantu untuk create satu produk di Jakarta, brandnya baru, sama sekali baru, gitu ya. Nama brandnya itu Rolupat, gitu ya. Loro telu papat, Rolupat. Nah, brand itu adalah brand untuk outside catering. Jadi mereka ini teman-teman yang dulu di hotel, beberapa orang bergabung membuat satu divisi outside catering. Kemudian kita mencoba untuk infiltrasi ke corporate, ke government, gitu ya. Kita membuat satu divisi untuk melayani catering makanan untuk mereka. Nah, dari awal kita mesti harus punya tujuan yang proper, gitu. Kita ini ada di brand di bawah, di tengah, atau di atas. Di bawah, kalau misalkan contoh yang tadi Rolupa tadi adalah kita bisa catering yang untuk per orangnya misalnya 35.000 sampai 50.000 gitu ya. Kemudian kita melayani wedding kecil di kampung-kampung gitu ya. Itu yang bawah gitu. Tapi pada saat kalau kita ada di situ, kita mesti stick bagaimana kita melakukan kegiatan kita, equipment kita, marketing kita itu untuk di level yang itu. Gitu. Kalau kita ada di tengah atau di atas, itu kita harus lakukan yang sama. Makanan yang kita presentasikan, harga yang kita buat, kemudian bagaimana cara kita mempromosikan, membuat satu promosi. Gitu. Jadi kalau misalkan untuk level yang bawah, gitu, kalau kita buat foto promosi, foto makanan, ya makanan itu yang kita foto. Gitu. Jadi dan yang biasanya foto yang kita harus tampilkan untuk level yang di bawah, size makanan itu matters, gitu. Jadi besar makanan itu sangat menjadi nomor satu, gitu. Tapi pada saat kita melangkah, kita berada di level yang luxury atau yang di atas, gitu. Pada saat kita membuat foto, mungkin malah bukan foto makanannya yang kita tampilkan, tapi mungkin foto orang yang sedang nunggu makan, atau mungkin malah mungkin cuma cutlery-nya saja yang kita foto, jadi tidak ada foto makanannya, gitu. Jadi cara-cara itu yang kita harus ngerti, gitu ya, yang kita mesti harus pahami, kemudian kita harus konsisten, gitu. Jangan sampai pada saat kita jualan di luxury, gitu, kita jualnya kita motret nasi kotak, gitu ya, nasi kotak yang nasinya banyak, kemudian lauk pauknya dan sebagainya, malah nggak akan keambil, nggak akan kemakan oleh customer yang kita tuju, gitu.
Dan bagaimana cara kita untuk increase our brand adalah konsistensi. Itu yang paling penting. Oke, Pak. Menarik nih. Lalu nih ada yang mau bertanya langsung, Pak. Mungkin saya langsung izinkan saja ya, karena tadi sudah dijawab juga. Kepada Komang dan Diki, maaf jika saya salah mempronounce-nya. Disilakan untuk open mic ya. Cek, bisa didengar ya suaranya? Sorry, Ya, Komang. bisa. Ya. Oke, mohon izin ya Pak Satria mau tanya. Ya, silakan Komang. Sebelumnya, maaf. Ini kan setiap orang pasti punya dream ya, atau mimpinya masing-masing. Dari yang saya tangkap dari tadi, mungkin memaksimalkan peluang yang ada mungkin ya untuk saat ini bagi calon-calon apa namanya untuk menunaikan mimpinya di masa depan gitu. Betul. Jadi yang saya mau tanya itu kira-kira apa saja sih faktor yang perlu kita perhatikan ketika kita akan memanfaatkan atau memaksimalkan suatu peluang yang ada sebelum kita mengeksekusi peluang itu gitu. Kan kita nggak harus apa namanya nggak bisa ambis aja atau ambisi di awal ya, walaupun tidak ada persiapan sama sekali ataupun topangan sama sekali. Jadi itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Betul. Betul. Ya, terima kasih. Oke, saya langsung jawab ya. Komang, jadi tadi sempat ada yang ada di slide, jadi yang kita mesti perhatikan sebelum kita mengeksekusi suatu peluang adalah kita sebagai eksekutor itu kita sendiri mesti yakin bahwa yang pertama kita menguasai akan peluang tersebut. Contoh tadi yang saya sharekan terakhir, rekan saya yang saya kasih tahu untuk mengelola orang-orang yang jualan makanan di apartemen gitu. Dia tidak menguasai bagaimana cara membungkus makanan, cara menyiapkan makanan, atau cara menyimpan makanan. Dia nggak menguasai. Tapi saya buka ke dia bahwa look, ini ada peluang untuk mengkonekkan antara produsen makanan dengan customer-nya. Gitu. Sedangkan yang dia kuasai adalah dia menguasai IT, dia menguasai sistem. Oleh sebab itu, saya kasih tahu ke dia, kamu jangan masuk, kamu beli makanan, kamu packaging sendiri, kemudian baru dijual. Karena cara membuat makanan, cara mempackaging makanan, cara mempresentasikan makanan itu bukan ranahnya dia. Gitu. Jadi betul-betul yang pertama kita mesti tahu bahwa kita ini betul-betul menguasai apa yang akan kita lakukan. Nah, yang kedua adalah kita menyenangi yang kita lakukan. Gitu. Kalau kita tidak menyenangi melakukan interaksi antara produsen dan customer, kita tidak punya waktu, kita tidak suka untuk reply WhatsApp misalnya, jangan dilakukan gitu, karena akan banyak sekali nanti requisition makanan dan sebagainya yang kamu harus terima, kamu harus jawab, kemudian di-share-kan ke penjual, kemudian di-share-kan kembali jawabannya ke pembeli dan seterusnya. Jadi dua itu memang yang harus yang saya harus garis bawahi gitu. Yang pertama kamu harus menguasai, gitu. Kita sendiri yang mau menguasai, yang mau mengeksekusi harus menguasai. Kalau kita nggak menguasai tapi saya menyukai bagaimana gitu. Yang seperti tadi saya sampaikan, collaborate. Ajak teman atau ajak saudara atau ajak rekanan yang menguasai. Gitu. Tapi tetap bisnis ini menjadi bisnis Anda. Gitu. Itu yang saya bisa ingatkan. Iya Pak, Baik, terima kepada kasih. Komang. Oke, sudah jelaskah dari Komang? Oh ya, sudah Kak. Terima kasih ya Pak Satria. Ya, terima kasih atas jawabannya. Nyala bentar dong. Jadi Gimana, Kak? sebenarnya waktunya cuma sampai 5:30 nih. Cuman kayaknya teman-teman masih ada, masih pertanyaan masih banyak nih ya Pak ya. Kita banget, ya guys, sampai jam 6, lagi 25 menit aja. Terus kita bakal ngobrol lagi lanjut sama Pak Satria, ada beberapa hal yang mau kita obrolin. Teman-teman kalau masih ada yang mau
ikutan nanti setelah acara juga boleh, terutama nih kayak Pak Agung. Banyak ya Pak ya, ngobrolin sama Pak Satria juga. Ini Oke. ada beberapa pertanyaan yang ada di chat. Mungkin saya bisa jawab beberapa pertanyaan karena saya bisa jawab langsung sedikit-sedikit sih. Iya, boleh Pak. Ya. Oke. Edward tadi sudah, kemudian ada Rika Mutiara. Ini ada ya. Kemudian ada pertanyaan mengenai simpel aja deh, apakah kita lebih baik menjadi pekerja atau menjadi pekarya? Kalau saya mau kita semua jadi pekarya. Jangan punya mental pekerja. Kemudian saya sekarang menjadi seorang pelajar dan saya mencoba untuk berwirausaha, namun terkadang saya masih gagal dalam membagi waktu. Bagaimana? Disiplin, gitu ya. Jadi kalau membagi waktu itu kita mesti disiplin. Itu saja sih jawabannya, gitu ya. Seperti saya waktu awal saya untuk bekerja, saya harus 2,5 tahun itu yang hampir tidak pernah tidur di malam hari, gitu ya. Karena saya malamnya kerja, pagi langsung kuliah, sorenya tidur, gitu. Meskipun sometimes di tempat kuliah juga tidur, yang teman-teman saya nutupin saya dari dosen supaya nggak kelihatan kalau saya tidur, gitu. Tapi disiplin membagi waktunya. Itu aja tipsnya. Oke Pak, boleh saya rangkuman sih Pak, mengenai masa depan pariwisata. Dari Daniel Christian, Poltekpar Bali, dibicarakan bahwa setelah pandemi ini tentu SOP sangat diketatkan. Bagaimana sih meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berwisata di masa depan yang berkaitan dengan pertanyaan Ayu Ningsih. Ayu Ningsih bertanya, kalau sekarang kan hotel banyak yang tidak beroperasi sementara, banyak juga karyawan yang dirumahkan, banyak fresh graduate yang semakin susah untuk melamar. Menurut Bapak, apakah masih ada peluang untuk bidang pariwisata, khususnya di Indonesia? Gitu. Jawabannya sangat besar, masih dan sangat besar. Gitu. Indonesia masih akan menjadi pendapatan dari pariwisata itu masih akan menjadi nomor 1 atau nomor 2 dari pendapatan negara kita within 3 or 5 years, gitu. Kenapa pemerintah kita sekarang dreaming on Labuan Bajo, gitu ya, New Bali? Itu karena kita tahu bahwa pariwisata ini tetap akan jadi primadonanya. Gitu. Jadi jangan khawatir untuk teman-teman yang sekarang sedang belajar, gitu ya. Dalam waktu sangat singkat, Labuan Bajo akan perlu manpower yang sangat banyak dan mumpuni, gitu ya, karena kita sangat kurang dalam human resources. Santi? Oke, berarti tidak usah mengubah karir Pak ya. Di sini ada yang bertanya, haruskah mengubah jalan karir? Oke. Lalu berarti sangat mungkin juga ya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kembali gitu. Oh, itu sangat mungkin, gitu ya. Itu sangat mungkin. Kalau kita lihat domestik saja, gitu ya, di domestik itu sebetulnya wisatawan domestik kita sebetulnya nggak terlalu concern ke protokol. Wisatawan asing sebetulnya juga terutama kalau kita sudah berbisnisnya di hotel bintang 5, kemudian di eco resort, kemudian di butik, gitu. Itu semua sudah compliance, gitu. Jadi kita tidak perlu harus sampai membuat aturan yang istilahnya aneh-aneh untuk customer, gitu. Jadi dan dari customer pun tahu bahwa mereka kalau mereka datang sekarang mereka sudah mulai memilih ke hotel-hotel yang compliance, dan kita sudah lihat sih semua hotel di Indonesia mungkin sudah 90% lebih sudah compliance. Jadi pasti akan datang. Oke, Pak. Berarti optimis ya Pak ya? Iya. Mungkin satu lagi nih Pak, pertanyaan sepertinya ini dari guru ya. Karena pertanyaannya, peluang guru honorer dan penyaluran siswa SMK setelah lulus saat masa pandemi. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya.
even sebelum pandemi pun beberapa rekan-rekan di asosiasi pariwisata yang kita bentuk, kita buat advokasi dan sebagainya. Karena memang sebenarnya permintaan untuk intensif atau training atau pembelajaran itu makin banyak. Saya yakin setelah pandemi ini permintaan akan intensif itu akan lebih banyak lagi, karena kekhawatiran, sebenarnya bukan kekhawatiran, karena tips yang akan dilakukan oleh industri di kemudian hari adalah mereka itu lebih baik mendatangkan internship yang pada saat mereka lakukan internship mereka bisa review performance mereka seperti apa, daripada mereka meng-hire karyawan langsung yang cost-nya sudah langsung sedemikian tingginya yang belum tentu cocok. Itu yang terjadi saat ini. Jadi sebetulnya terutama untuk internship untuk guru, dosen, dan teman-teman yang berada di SMK itu akan terbuka sangat lebar. Oke, Pak. Berarti semuanya ada kesempatannya. Cuma dari mana cara kita memandangnya? Betul. Selain itu juga kita perlu aksesnya nantinya. Oke, Pak. Jadi di sini masih ada yang mau bertanya lagi, karena belum jam 6 juga. Jika tidak, apakah bisa saya berikan konklusi? Boleh, Saya itu mundur. Oh gitu, oke. Masih ada yang mau tanya, sebenarnya masih bisa sih di grup. Terus kita masih bisa bikin lanjutannya ya Pak Satria ya. Yeah. Karena antusiasnya sangat tinggi nih soal karir. Apalagi kita juga masih banyak lah teman-teman yang belum ikutan dari SMK 3, Par, Bali, Medan, dan sekolah lainnya. Yeah. Oke, silakan Santi, kalau mau dikonklusikan. Oke, jadi tadi kita sudah mendengar banyak sekali dari Pak Satria, dan yang saya dapat simpulkan adalah pandemi memang memberi dampak yang sangat besar terhadap industri pariwisata, dan efek yang sangat dirasakan adalah banyak pihak yang kehilangan source of income atau sumber penghasilan. Dalam kata lain, yaitu kehilangan pekerjaan. Namun, masalah ini tidak segelap yang kita kira. Masih ada harapan di masa depan bahwa industri ini akan bangkit kembali. Lapangan pekerjaan masih terbuka dengan sangat lebar sesuai dengan ucapan Pak Satria, dan juga sama kita optimis dan memenuhi syarat untuk memahami keperluan market atau industri yang saat ini pasti akan terus berubah, serta memiliki persistence on our dream, identification ability, and presentation ability, atau kemampuan untuk menceritakan ide-ide dan kemampuan kita kepada orang lain. Selain itu juga, always keep your mind at the end. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih Santi, wah konklusinya lengkap sekali ya Pak ya. Kayaknya nanti perlu deh kita minta catatannya Santi. Iya. Terima kasih banyak Santi. Terima kasih juga Pak, makasih Kak Pet. Back to you Kak Pet. Thank you banget ya teman-teman yang udah hadir hari ini. Webinarnya udah kelar. Buat yang berikutnya, webinar berikutnya kita bakal informasiin lagi di grup WA. Jadi buat teman-teman yang mau ikutan lanjutannya, jangan keluar dulu. Sama-sama Edward. Kenapa nama kamu Edward Cullen? Suka Twilight ya Pak? Saya juga suka, nggak apa-apa. Buat ibu bapak guru atau dosen atau teman-teman yang masih ada di sini, kalau mau ngobrol ikutan sama kita boleh banget ya. Jadi langsung aja, kita udah off record sekarang. Gitu teman-teman.